إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وقراباتنا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخوات والشرف والرحمة والمغفرة في أعلى درجات الجنة والفضل إلى أسرارهم وأكوابهم وعلومهم وخصوصياتهم وكراماتهم ومنحتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا محبته ويتوفانا على ملته في شرعة بلادنا وسجدة عذابنا وحسن على كل من نسأل صالح الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين صل على سيدنا محمد في الآخرين صل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di hari yang ke-19 ini 19 sejauh mungkin 20 kita sama-sama bisa terhadir kembali di Masjid Fathul Iman ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan taufik hidayah senantiasa diberikan Allah kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan dan nantinya mendapatkan pembebasan daripada api neraka. Semuanya mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam mari kita curahkan kembali pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi
Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat, pengikut beliau, umat beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan bersama para imam masjid, para guru-guru kita, Bapak Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di antara musuh kita yang memang harus dimusuhi. Sebenarnya kita bukan disuruh pada boleh bermusuhan, tapi sadikum ini disuruh memusuhi, jangan dikawani. Yang namanya syaitan. Karena memang syaitan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menjerumuskan kita semuanya, supaya kita jauh daripada Allah, supaya kita menjadi kawannya karena di dalam api neraka. Nah, oleh sebab itu yajibu 'alal mu'mini an yuhibbal ulama'a was-suhah. Wajib atas orang yang beriman itu mencintai para ulama dan orang-orang yang soleh. Jangan sampai salah cinta, cintanya minum minuman keras, cintanya hobinya judi dan lain sebagainya. Wa yulaziman mujalasatahu, dan meracaki kita duduk lawan mereka, artinya rajak hadir di majelis ilmu. Karena memang menuntut ilmu itu kalau di pondok aja harus di pondok api ada, tapi sepanjang hayat utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak buayan sampai ke liang lahat. Ke liang lahat yang betul marabunga diajari tak orang Nabi juga yang lo lihat orang kafir ya wayas ala malahu dalam, dan hendaklah ia menuntut akan ilmu yang kada boleh tidak baginya. Artinya wajibnya tuntut tiga itu adalah ada yang namanya ilmu tauhid, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada namanya ilmu fikih, untuk tata cara beribadah kepada Allah, untuk syariat kita. Ada namanya ilmu tasawuf, ini penting banget untuk membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela, sombong, ujub, sumpah, macam-macam, supaya itu dibuang di dalam hati kita, supaya selamat. Karena nama selamat itu karena di hari kiamat adalah orang yang qalbin salim, dalam hatinya selamat juga. Nah, kadang-kadang kita di bulan Ramadan ini asik mengejar keutamaan Ramadannya, memperbanyak sholat, bagusnya memperbanyak baca Al-Quran, bagusnya baca ini itu segala macam, ada suara tiga. Tapi kadang-kadang ada yang paling perhatikan masalah hati. Orang itu misalkan kalau di hatinya masih ada sifat adawah, permusuhan, kira-kira diterima Allah Ta'ala pada amal ibadahnya? Ada. Orang kalau di hatinya masih ada sifat misalkan iri dengki lawan orang lain, karena lama-kelamaan habis juga amal solehnya. Kenapa? Orang iri dengki itu idil hasid la yakhlu anil kidbi, berbohong, wal ghibah, menghibah orang dan lain sebagainya, mencaci maki orang, itu orang dengki. Nah, makanya harus kita belajar nanti ini. Jadi ilmu tauhid, ilmu fikih, kemudian ilmu tasawuf. Nah, untuk supaya hati bersih,
Ini macam ambilan ilmu tasawuf sama aja. Al-Quran hadis juga ada lain ada. Cuma pun orang bisa sampai ke dalam ambil, kita dengan ambil kulitnya aja. Nah, ya ada orang diberi Allah Ta'ala ilmu zahir aja. Nah itulah orang ada banyak itu. Tapi ada orang yang diberi Allah Ta'ala ilmu batin. Nah itulah ulama-ulama tasawuf lebih daripada zahir aja. Kalau orang ahli tasawuf itu mesti ilmu syariat sudah dikuasainya. Tapi kalau ilmu syariat aja belum tentu masalah batin ini. Nah, ta'idhan binusihim, dan menerima nasihat para ulama. Wa yajtanibu al-a'mal al-qabihati, dan hendaklah al-qabihata, ia yang beriman itu menjauhi al-a'mal al-qabihata, gawian-gawian yang jelek, yang ada baik. Wa yattakhidha syaitan aduwan, dan hendaklah ia menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Kama qala Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian ya Allah Ta'ala adalah musuh. Oleh sebab itu jadikan ia musuh, jangan dikawani. Aina fa'aduhu bi ta'atillah. Kayak apa caranya menjadikan syaitan musuh? Caranya dengan kita disuruh selalu taat patuh dengan Allah Ta'ala, wala tuti'uhu, dan jangan takut mentaati syaitan bi ma'asil khalq lil ma'asil bi ma'asillah Ta'ala, dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jangan mau. Disuruh kita ini memusuhi syaitan. Dan oleh sebab itu kita perlu tahu mana aja lorong-lorong, mana aja pintu-pintu, mana aja jalan-jalan syaitan masuk ke dalam hati kita. Karena hati ini memang perlu dijaga. Ujar Nabi, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam batang tubuh ini ada segumpal daging. Insaluhat, jika dia baik, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Matanya baik itu bukan berarti kalau kacamata ada, artinya pandangan mata itu penuh makna, ada roh ini, kadang kosong ada. Telinganya baik juga, itu dia kada tulis, bukan masalah kada tulis, kada menerima kebaikan dan segala macamnya. Tangannya, lidahnya, batisnya, tangannya melangkah segala macam. Itu kalau hatinya baik. Tapi jika hatinya rusak, alimnya kayak apa aja, tapi hati rusak, ada sifat tercela di situ, maka rusaklah seluruh anggota tubuhnya, termasuk amal ibadah pun jadi rusak. Nah makanya kalau wa amal fi'al ta'at, jadi menggadari ada pun mengerjakan ketaatan, dia keliru alaihi kulluh. Setiap orang kawannya sholat subuh lah, tidak sholat, puasa dia puasa. Tapi wa amal tarkul ma'asi, ada pun meninggalkan kemaksiatan itu layak alaihi kulluh. Karena setiap orang bisa, illa siddiqun, kecuali orang as-siddiqun, orang-orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu pun kalau ditolongi oleh Allah. Nah makanya ini guru kita tuh rajin dari sini kalau bisa di sujud terakhir itu baca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 7 kali. Ya Allah, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Karena syaitan itu sampai kita mati tetap dia gak menggoda. Ada kisah orang alim, orang suci, orang juhud. Si dia itu kaliannya sudah membawa kepada kematian. Akhirnya mau pulang kayak Tuhan murid gitu, sudah
jalannya kumpulan banyak, mungkin lihat kita sekarang sudah tulis di politik la ilaha illallah, si guru la di sini la ilaha illallah, la di sini nah jawab kenapa guru nah jawabannya ada. Maka orang juhud, kalau kita dengan juhud, maka orang menang alim, ngapain juhud orangnya basic kulit kan? Rupanya ada mati dari sini tadi kan? Kenapa belum pas sudah sini sembuh? Oleh muridnya ada tadi ditakuti. Kenapa biar guru? Rupanya memang si itu seakan-akan berada waktu model kayak anak sakaratul maut, model kayak kisahnya yang dikisahkan oleh guru kamu, namanya sangat acil-acil sih, sama orang mati sampai baru. Nah, jadi dia sih tahu lah waktu menikah mentalkin aku la ilaha illallah, aku sampai lah itu kenapa? Karena syaitan waktu itu anak membayar minum. Kan kayak hausah luar biasa kalau orang mati itu, tapi tahu menjadinya tahu lah, kalau tahu bukan aku menolak apa kalian ucapkan la ilaha illallah ada. Itu sampai syaitan menyuruh supaya menjadikan ini itu namanya sahabat daripada itu jadikan Tuhan yang sahabat gelap itu di sini. Nah, kalau kita salah lihat, terus saya sebetulnya nyampe guru subuh hati mah itu. Ada sini sampai orang sendiri tidak. Nah, itu bahkan sampai orang nanti syaitan coba lihat. Makanya jalan waktu hendak meninggal itu syaitan itu datang. Aku menyerupai kadang-kadang orang yang kita cintai bahkan bisa menyerupai guru. Tapi kalau ini yang menyesatkan kita, itu lain guru, itu syaitan itu aja namanya. Menyampaikan kesalahan kita, walaupun menyerupai guru, nanti lain guru itu. Moninya menyesatkan kita, bacaan orang mati itu, walaupun dia mengatakan persis kayak abah mama sudah meninggal, berarti lain abah mama itu syaitan. Kan itu aja kuncinya membacanya setelah itu syaitan. Nah, sebab itu penting. Wa'alam anna mithal qalbi mithlu hisnin jazmat badani. Ketahuilah olehmu perumpamaan hati itu seperti benteng. Wa syaitanu adun yuridu an yadkhula husna fayarribuhu wa yastawalla alaihi. Dan syaitan itu musuh yang hendak masuk ke benteng tadi. Tujuannya apa? Untuk menguasai benteng tersebut, menguasai hati kita, kemudian dan berkuasa. Artinya apa? Gawi syaitan, gawi. Kalau hati kita sudah dikuasai syaitan. Wala yaqdiru ala hifdil hisni min al-adwi illa biharasatil abwabil hisni wa madakhilihi. Dan kawan menjaga benteng tadi itu daripada musuh kecuali dengan cara menjaga pintu benteng tersebut dan tempat-tempat masuknya syaitan dan tempat-tempat atau celah-celah dan lorong-lorong kecil jalan tikus ya. Nah itu telah dan wala yaqdiru ala harasati abwabihi man la yadriha fa himayatul qalbi an waswasi syaitani wajibun wa huwa fardu ainin ala mukhalafin ala kulli mukhalafin. Dan tidak bisa memelihara pintu-pintu tersebut orang yang pada tahu pintunya. Baik Pak, pada tahu pintunya mana kalau syaitan masuk pada waktu dimana. Oleh sebab itu melindungi hati daripada waswas syaitan itu hukumnya wajib, bahkan
hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang berkala, harus tahu kita. Walaya tawasalu, itulah harus dijaga bujur tadi. Nah di sini kan cepat. Wa madakhiluhu wa abwabuhu sifatul abdi wa salahnya, dan pintu-pintunya dan tempat-tempat masuknya syaitan tadi lewat apa? Lewat anu juga padanya merupakan sifat-sifat hamba yang ada di dalam diri kita yang ada baik, yang apa namanya, yang ada kaitannya dalam nafsu amarah bisu itu namanya. Jiwa yang senantiasa menyuruh kepada sesuatu yang ada baik. Nah, di situ tuh faktor. Maka ada berkah tadi. Tinggal kayak apa? Hendak diangkat, dibuangkan, atau hendak dipelihara. Minha di antara pintu atau lorong-lorong syaitan masuk ke hati kita lewat apa? Al-wadahu, yaitu amarah. Pemanasan badan sedikit-sedikit kepala nih. Pun tapi baru tuh lain lah, terus ini bergaya. Pada sini lah, tampal kan di sini lah. Ini bujuran sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit emosi. Lawan bini menyarikan, lawan anak menyarikan, lawan bini orang mana menyarikan, nah jawabannya sendiri. Orang pula kan apa kawan, lawan orang lain lagi, kita kan, lawan kawan-kawannya baik, lawan guru, lawan ustaz kawannya baik. Kenapa lawan bini kan bisa baik? Kenapa lawan kaki kan mau bisa baik? Kenapa kada mau mengarah? Dulu dinasihati oleh Guru Haji Syarqawi, kami di sini sekarang lagi bini itu. Ada suatu saat di sini kan ada akur, ikam paras di sini. Bini ikam paras atau bini ikam paras, ikam paras bakal tahan di sini. Tapi kalau misalnya ikam paras, bini ikam mengalah, di sini kan ada kejadian. Atau kadang bini karas, ikam malamahi, di sini kan ada kejadian. Mon karas kan dulu di sini bapak tahan. Dan nasihat yang Guru Haji Syarqawi itu dulu kalau baru. Nah coba kan, ini nih bahaya kan, marah ini bahaya banget. Wasyahwat dan wadab dan syahwat, dan dia mempertontonkan keinginan hawa nafsu. Fa'idal wadaba qawlul amri itu karena marah itu bisa membinasakan akal, hilang akal kayak orang gila. Dia tidak orang marah, apalagi sudah amarahnya pada terkendali tadi. Ya Allah, orang demo, dan capek demo kalau udah demo itu kalau udah terpancing sama-sama marah, nah kaca ada salah ditawaknya dipecah kaca. Mobil orang ada salah mobil dihancurnya, gila lu tau. Asa harap sudah, asa hebat sudah hancur. Kenapa yuk? Karena indah wadabi waktu marah itulah kita dikuasai oleh syaitan. Wa idza laqal aqlu, dan apabila sudah lemah akal kita dengan sebab amarah tadi, hadama dulu syaitan, maka disitulah tentara syaitan menyerang kita. Tidak kalah kita di situ. Wa ulama wadabal insanu la'iba syaitanu bi, manakala manusia marah, disitulah syaitan mempermainkannya. Sebagaimana yal'abu syabiyu bil qurati, seorang anak kecil memainkan bola di kakinya. Hendak ditendangnya ke depan, ke samping, ke kanan, ke kiri, ke samping, ke atas. Kayak itu juga tuh, kita lagi marah, itu kita dikuasai syaitan. Timbul gelemaran, parang yang lagi digantung diambil, ditimpa sana. Nah, coba lihat, kada sadar lagi. Ada seorang ibu marah orang mamanya bilang, dasar ini, nak siapa orang? Padahal seorang. Coba,
hilang akhlaknya kita lagi. Tidak ada maksudnya emosi itu. Hati-hatilah ibu-ibu, hati-hatilah anak. Jangan menggunakan waktu disaiki, jangan ditakisakan jadi. Nah, itu juga. Jangan ditakisakan karena kalau anak-anak itu jadi ditakisakan, kayaknya jadi kasihan numpul otaknya. Kenapa yuk? Jadi si zaman nangis itu orang namanya sekian ribu atau banyak orang kita tahu itu putus kalau jangan menangis ya ada pembicaraan lagi kantor dibikin jadi hatinya itu senang gembira. Dari situ kayaknya tuh mudah juga dari Pak ilmu kantor dari itu. Yang ini kan ada waktu juga anak-anak menangis karena kan tidak bisa kata tunjuk. Oh sama ini udah konten soalnya sedang. Seorang orang konten kadang-kadang menangis bujuran. Lawan jangan disumpahi karena menjadi buruk. Katakan oh ini banyak dan durhaka karena orang tuanya pada sabar disumpahinya anak. Maka lidallah firidwan walidain rasulullah bisuktir. Kalau Allah Ta'ala, kalau orang tua itu ridha Allah anak itu sabar, didoakan yang baik, walaupun kadang-kadang menjengkelkan didoakan yang baik. Itu maknanya kan diberi Allah. Tapi murkanya Allah itu terletak juga pada bagaimana orang tua terhadap anak. Kalau orang tua murka, kalau anak marah, maka itulah yang terjadi. Nah, jadi jangan disumpahi. Mamanya Imam Sudais tidak, Syekh Sudais, Imam di Masjidil Haram itu waktu harus tuh sampai kan kekanak-kanakannya ada waktu-waktu kadang-kadang menjengkelkan orang tua, tapi mamanya kadang berdoa kadang-kadang mudah-mudahan kayak kamu di sini jadi imam di Haramain. Soalnya pas doa kalau orang tua kita balik, mau mamanya sini tak apa-apa mudah karena ada iman benar. Ya Allah punya anak-anak jengkelkan amin. Ya Allah coba mau disumpahi. Oh my. Akhirnya apa gara-gara menyumpahi anak, sarik anaknya itu disambar sama mamanya juga. Sama dulu pada waktu. Jadi jangan sampai. Ada oleh sebab itu, fa'ila wala ba'adukum atau wala ba'adukum mau kita marah, maka disuruh kalian terwakil di bawah wudhu. Kaitan pada Nabi fa'ila syaitan al-ghadabu min syaitan. Marah itu daripada syaitan. Wa syaitan khuliqa minan nar, dan syaitan diciptakan daripada api. Oleh sebab itu fa idza wala ba'adukum al-ghadabu falyatawadda. Apabila marah salah seorang kalian menghadap di bawah wudhu. Kalau kita lagi marah pas berdiri bawah wudhu, ya Allah jangan terbalik, ini ada lagi nang bahu kuala berduduknya timbul emosi berdiri langsung. Nah kalau sudah berdiri itu kan batis air jauh yang bisa merendam dan hanya berduduk aja kira-kira kalau non setia tadi berduduk aja bagiannya orang kira-kira main batis sekali. Tapi kalau sudah berdiri menjadi karakter itu baik diri adalah tendangannya. Nah itu. Jadi jangan sampai intinya ini kan. Orang yang kalau marah-marah itu orang yang ada sadar yang tidak setuju, orang yang ada ridha dalam ketetapannya Allah. Kadang-kadang gitu mau saja maka itu dibiarkan dia akan salah. Ada akan salah itu dibujuri dengan cara yang bujur juga, dengan cara yang salah. Kita tuh lagi mau bujuri tapi caranya kasar, itu apa masalahnya? Kakak-kakak kami di masjid ditabur kasar, sekarang salah pulang. Ya bawa pulang diusahakan kalau mau bawa anak ke masjid, anaknya didampingi. Nah di kita ini kebanyakan anak-anaknya disuruh ke masjid, orang tuanya sembahyang. Akhirnya itu tadi tuh mengganggu orang kasihan. Soalnya kalau kita marahi anak-anak kalau ada mau lagi ke masjid, kayaknya tiba-tiba pas kita
keadaan kosong pasti Tuhan. Nah itu jadi tetap jadi yang ditabur ibadah tapi dengan cara yang baik untuk anak. Dari duit kalau salah itu baik. Apalagi berbagi sebenarnya di sini misalnya mau makan, baris orang, jangan dibelah, dulu kita sedianya bayar barang mana, bayar dan bayar. Wasyahwah dan kali itu lewat syahwat hawa nafsu. Di dalam kitab ini diceritakan bahwasanya ada seorang rahib, seorang pelita fi Bani Israel di zamannya Bani Israel dahulu. Syaitan itu sengaja meniupkan sesuatu di seorang perempuan bujang supaya garing, jadi diganggu syaitan si perempuan tadi jadi melon. Kemudian syaitan membisikkan kepada keluarganya apa mamanya hendaklah anak ikam disembuh dari sakitnya. Hadap badan datang itu si rahim sebenarnya itu nya bisa mengobati itu. Mendengar itu akhirnya abah mamanya membawa si perempuan tadi itu ke tempatnya si rahim. Si rahim tadi pertama menolak pada bibinian. Karena bibinian, nah, caranya laki-laki, aku udah sini, tapi karena bibinian, karena aku, tapi dirayu, akhirnya aku buat. Nah, maka menghadap sembuh harus menginap. Jadi orang tuanya itu berikan si bibinian tadi menginap di situ. Pertama, tahan dirayu, artinya melihat kantor langsung kali. Tapi lawan kawasan digoda syaitan selain umat itu tidak mengurus mana benih mana sayang kita ayo tak perlu mohon maaf akhirnya si rahim kalipun tergoda oleh perempuan itu tadi. Disitulah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'ahu ahlam minha fa inna dzalika khasyafan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia berkhalwat berduaan aja kita dengan perempuan yang tidak disertai mahram dengannya. Kenapa? Nah, ketiga yaitu syaitan. Artinya kita bacakan digoda syaitan. Alimnya kayak apa aja melihat yang itu selesai saja. Ittaqu fitnatan nisa'ah. Takutnya fitnah perempuan, karena sudah menjaga fitnah ada dari Bani Israel seperti perempuan. Nah itu tuh cara. Wah ini Rabi baru saja acara. Maka bapak cara turun karena dari duaan ada Rabi, jadinya ada di satu tempat kan kalau kita menyebutkan namanya muka belajar. Itu zaman dulu kuliah itu ada penelitian anak mahasiswa sama SMA masuk SMP itu nama isi angket itu nama isi itu 9 pertanyaannya satu, pernahkah melakukan hubungan suami istri dengan pacar? 97 masih kayak persen mengatakan pernah. Coba bayangkan. Kota belajar. Nah jadi berhati-hati kalau ya dahulu tuh guru-guru itu mengajari di antaranya usaha ikhtiar doa orang tua tuh. Kalau bayi baru lahir itu dibacakan di antaranya surah Al-Qadar. Setelah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun iya hatta matla'il fajr. Insyaallah di dalam kitab disebutkan anak itu selama hidupnya pada pernah berzina dan insyaallah dijagakan daripada menjinahi orang, kada dijinahi orang dan kada berzinahi insyaallah. Dan itulah antara syahwat
Singkat cerita, si rahib tadi itu mohon maaf, akhirnya hamil bibinya kedua. Setelah hamil, kemudian syaitan menghentikan. Kemudian hamil diketahui orang tuanya akan selesai. Bagi apa? Bunuh aja. Kenapa dah hilang orang tuanya? Dari akhirnya kada awal diobati, dari sudah selesai. Akhirnya mohon maaf dibunuhnya, kemudian dikuburnya tak sengaja. Sahaja syaitan dan kapal orang tua bibinya tadi, Pak, Bu, anak pian diperkosa si rahim, hamil, kemudian dibunuhnya. Nah, coba biar diadu domba itu lah. Akhirnya singkat cerita, akhirnya si rahim tadi itu ditangkap orang. Nah, waktu hendak dibunuh orang, di situ syaitan datang pulang. Jika melaksanakan aja si rahim pulang supaya kamu lepas dari kejadian saya tak kayak pacarannya jadikan aku Tuhan. Ya rahim boleh mau mengkadang kayak itu kayak di mana bau ukut barang. Artinya ini kalau bisa bantu di bau ukut barang mau jadi perawatan kayak ini kan udah akhirnya si rahim tadi hapun pulang kan juga. Nah jadi oleh sebab itu paduan ini memang betul lewat syahwat ini. Nah oleh sebab itu ya Nabi ya ma'asyara syabab man istata'tum alba'ah falyatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, apabila kalian sanggup untuk menikah, maka menikah, jangan berbicara. Wah ini mau orang tuanya ya Allah. Kalau datang jadi dulu anak pondokan ada jalan gratis. Dia karena ada murid sudah. Tapi kalau sudah datang naik mobil, ada yang ada. Nah murid ini di sini, coba, akhirnya nama mobil diterima. Sarannya ada lawas seminggu 2 minggu, sarannya mobilnya ada lagi. Kemana? Sekarang sini supir di perusahaan habis buatkan bos kapotak. Hati-hati di Vietnam. Jadi benar. Nah itu tadi itu syahwat. Nah, wa'ad kira ada awliya pada iblis dan diceritakan disebutkan bahwasanya ada salah seorang wali Allah Taala kalau wali kita. Kalau iblis sidin berkata bagi iblis, "Arini kaibatan ribu ibn Adam." Tunjukkan wahai iblis kepadaku bagaimana kau caranya mengarahkan anak cucu Adam. Faqala, maka iblis berkata, akhiruhu indal qadar wa indal hawa. Aku menguasainya, aku mengalahkannya waktu ia marah dan waktu ia mempertuturkan nafsu syahwatnya. Nah, digunakan kepada yang tidak halal. Kalau bini halal, kalau laki halal atau halal itu. Nah, itu nomor 1. Tapi Samsung dua. Wa minha, dan sebagiannya lagi al-hasad wal hirsu, yaitu bisa belum sedikit lah, yaitu iri dengki dan apa jadi kita tulah rakus saja, tamak, ambisius jadi kita lewat. Famahma kana al-abdu harisan ala kulli syai'in a'nahu hirsu. Apabila seorang hamba itu, manakala seorang hamba rakus atas tiap-tiap sesuatu, Allah Ta'ala butakan matanya itu membutakan akan dia oleh kerakusan. Wa asamahu, dan membikinnya tuli. Maksudnya itu ada lagi melihat siapa yang dirugikan, ada lagi melihat dan ada mau dengan nasihat orang lagi kalau sudah rakus. Jangan masalah dunia belajar. Jadi Nabi itu manusia itu kalau dia beristilah satu ladang emas, niscaya hendak ladang emas nasabur. Saja emas barang. Tapi beberapa punya orang akhirnya sedia ini banyak masih emas ini.
Nah, nah itu coba. Kalau pernah puas manusia itu dengan emas-emas macam emas itu tadi, kecuali intinya itu tadi ditutup, disumpah lawan tanah, artinya mati hanya rapi. Nah, ya Allah, hati-hati ada nafsu-nafsu ini, hati-hati banget. Di situ ada hak orang berhak menerima zakat, zakatnya ada, ya Allah. Kemudian sedekah sunnahnya harus dikeluarkan juga. Berat kita itu semakin banyak harta kita, semakin hisabnya kita berat juga. Nah itu tuh kita orang-orang di dunia ini berat kita di akhiratnya. Nah, ada orang misalnya berebut harta ya, makanya orang tuanya sudah mati dengan ini dia bagi sini sudah berebut. Pas mati apa nyakanya berebut akal adiknya, belum lagi apa dikurangkan berkelahi sudah. Nah batu sok-sokan mati dua-duanya. Tiga ikut ini mati. Nah biar kali-kali katanya dibutakan oleh kerakusan itu tadi kan. Matanya jadi buta, akhirnya kan memikirkan kotak lalu berfungsi lagi. Nah itu. Fahina idin yaitu syaitan mursatan fayuhsinu idal hadisi kullama yursiluhu ila syahwati wa in kana munkaran aw fahishan. Itu tuh artinya waktu itulah syaitan mendapati kesempatan, maka dia model kayak dihiasinya kayak dibagus-bagus kayak ini nyaman dia biasanya nyaman kayak ya kan pikirkan efek negatifnya ke orang lain. Nah sehingga sesuatu namanya menyampaikan kepada syahwat, apa namanya ke syahwat kerakusan itu tadi itu kadang memikirkan lagi itu namun karena pada baik dan pada boleh atau kotor pada dipikirkan lagi. Nah penting dapat, mohon maaf lah orang tua bisik secara khusus sama aja bisik ada jadi apa ya? Jadi pejabat kayaknya apa? Senggol kanan, senggol kiri, sokok kanan, sokok kiri. Yang penting keinginannya tercapai. Pas kita jadi pejabat, dia tidak jadi pejabat yang boleh. Kenapa? Caranya mendapatkan jabatan itu dengan cara yang sama. Kecuali niat kita ini murni memang ingin membela rakyat. Orang ini baduit, orang ini bebas baduitan. Kalau kita ada baduitan, ada kalah ini, kalah pacaran. Nah mau pakai duit itu ada ulama mengatakan dimuliakan. Tapi niat utama kita memang untuk kepentingan rakyat, bukan makanya biasa mumpung aja mumpung. Nah itu darurat itu sana, itu ada ulama membolehkan seperti itu. Nah ada nih kebanyakan itu maksud. Dan seperti itu berkata. Dan kemudian yang berikutnya lagi kena wa minha al-syar'u wa min al-ta'am ikan halal syariah. Di antaranya lagi lewat orang kebanyakan makan ya Allah. Nah ini kita boleh beribadah dan segala macamnya. Insyaallah di waktu yang lain. Sekali lagi berteman sekali kita. Insyaallah kita selesaikan. Demikian yang dapat kita sampaikan untuk pengajian hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Pertama tadi waspada, jangan sangat marah-marah, yang kedua jangan memperturutkan hawa nafsu, kepada nanti yang halal. Yang ketiga jauhi sifat iri dan dengki, dan begitu juga sifat rakus atau tamak itu tadi. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi bi suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. ونعوذ بالله من أحوال أهل النار نسألك عفوك وهو من يحبك وهو كل عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وفهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في طلب العلم ونشره وبدين الطاعة والعبادة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب